Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaulia Kamila, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan mengenai PPh pasal 24. Berdasarkan PPh pasal 24, wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri, seperti misal pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan lainnya, boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di tahun pajak yang sama. Aturan ini dibuat untuk meringankan beban pajak ganda yang mungkin terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Diketahui selama tahun 2022, PT ABC memperoleh penghasilan sebagai berikut. Penghasilan dari negara A dengan tarif pajak 40% sebesar 2 miliar, penghasilan dari negara B dengan tarif pajak 35% sebesar 2 miliar 250 juta, penghasilan dari negara C dengan tarif pajak 25% sebesar 2,5 miliar, rugi di negara D dengan tarif pajak 30% sebesar 1 miliar, rugi fiskal di dalam negeri sebesar 500 juta. Berdasarkan informasi di atas, tentukan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dan berapakah PPh yang disetor dalam negeri untuk pajak tahun 2022. Langkah pertama, kita menghitung total PKP. Semua penghasilan dari negara luar ditambah kecuali bagi negara luar yang mengalami kerugian, nominalnya tidak diikutsertakan atau menjadi nol. Dan bagi dalam negeri yang mengalami kerugian, nominalnya menjadi pengurang. Lalu kita menghitung hutang pajak, total dari PKP yang kita dapatkan dikali dengan tarif yang telah ditentukan sebesar 25%, yaitu 1 miliar 562 juta. Lalu kita menghitung KPLN atau kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dari masing-masing negara. Cara menghitung KPLN, penghasilan dari negara tersebut dibagi dengan total PKP, lalu dikalikan dengan hutang pajak yang telah kita hitung. Diketahui penghasilan dari negara A sebesar 2 miliar dibagi dengan total PKP sebesar 6 miliar 250 juta dikali dengan hutang pajak 1 miliar 562 juta sebesar 500 juta dibayar ke negara A dengan tarif 40% dikali dengan penghasilan yang didapatkan sebesar 800 juta. Lalu KPLN negara B, penghasilan yang didapatkan 2 miliar 250 juta dibagi dengan total PKP dikali dengan hutang pajak, hasil yang didapatkan sebesar 562 juta 500 ribu rupiah. Lalu dibayar ke negara B dengan tarif 35% dikali penghasilan negara B, hasil yang didapatkan sebesar 787 juta 500 ribu rupiah. Lalu KPLN negara C, penghasilan yang didapatkan 2,5 miliar dibagi total PKP dikali hutang pajak, hasil yang didapatkan 625 juta dan yang dibayarkan ke negara C sebesar tarif 25% dikali penghasilan negara C, hasil yang didapatkan sebesar 625 juta. KPLN dari negara D tidak kita hitung karena negara tersebut mengalami kerugian. Lalu kita menghitung jumlah kredit pajak luar negeri. Dari semua nominal yang paling kecil kita ambil lalu kita jumlah. Negara A dihasilkan sebesar 500 juta, negara B dihasilkan sebesar 562 juta 500 ribu rupiah, dan negara C dihasilkan sebesar 625 juta. Kita total sehingga mendapatkan hasil 1 miliar 687 juta 500 ribu rupiah. Dari total hutang yang telah kita bayar tadi, dengan tarif 25% dikurang dengan total jumlah kredit pajak luar negeri yang kita bayarkan. Dihasilkan minus 125 juta atau kita mengalami kondisi lebih bayar. Atau sewaktu-waktu kita juga bisa mengalami kondisi kurang bayar. Sekian materi kali ini yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.